Saya kira tidak semudah itu. Harapan untuk merayu warga Nahdien mencoblos calonnya PKS, Anies dan Caimin, saya kira tidak semudah bisa dilunturkan, ditaklukkan hanya dengan PKS menyanyikan lagu Yalal Waton. Saya pribadi itu jeleh, tau gak jeleh? Mau muak, ya muak, muguk, cara wong Banyumas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Banyumas. Kali ini saya bersama dengan Gus Mar KPN Nusantara dengan Gus Mukson. Pada malam hari ini kita bersama-sama ingin menanggapi terkait dengan suatu acara partai koalisi antara Nasdem, PKB, PKS, yang mana partai koalisi tersebut mengusung Pak Anies dan Caimin sebagai presiden dan wakil presiden. Anehnya, dalam pertemuan partai koalisi tersebut, Yalal Waton diperdengarkan bersama di situ. Yang untuk itu, karena sudah hadir di sini Gus Mar dan Gus Mukson, maka kita akan tanyakan bagaimana terkait hal tersebut. Untuk jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pendapat dari Gus Mar dan Gus Mukson terkait Yalal Waton yang diperdengarkan saat pertemuan partai koalisi yang mengusung Pak Anies dan Caimin. Monggo Gus. Coba dulu. Saya dulu. Yeah. Oke, terima kasih Kang Ngaburi. Pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh PKS, Cak Imin dengan PKB-nya, Nasdem dengan pertunjukan lagu Yalal Waton di situ, tidak ada yang salah. Tentu saja secara politik karena ada Cak Imin di situ, harapannya adalah bagaimana agar lagu yang merupakan lagu kebanggaannya warga NU, ya, lagu yang diciptakan oleh Kiai NU, oleh tokoh besar NU, diharapkan secara politik pasti agar orang NU terpesona, agar orang NU mau terperdaya. Oh, ternyata PKS sudah NU, kan begitu. Oh, ternyata PKS sekarang menyanyikan juga lagu Yalal Waton, dengan harapan warga NU mau menerima PKS, menerima calon presiden dan wakil presiden PKS, jadi Anies Caimin. Tetapi apakah demikian? Apakah benar kemudian warga NU akan tertipu dengan model seperti itu? Saya kira warga NU hari ini tidak bodoh. Warga NU sudah cerdas, setidaknya selama 10 tahun terakhir dididik oleh media sosial, oleh berbagai macam pengalaman politik. Saya kira tidak semudah itu. Harapan untuk merayu warga Nahdien mencoblos calonnya PKS, Anies dan Caimin, saya kira tidak semudah bisa dilunturkan, ditaklukkan hanya dengan PKS menyanyikan lagu Yalal Waton. Secara politik sah-sah saja, tetapi itu tidak mudah bagi warga NU untuk menerima. Mengapa? Karena kita tahu banyak peristiwa sebelum ini. Beberapa waktu yang lalu kader-kader PKS yang menghina Kiai NU, menghina, kita masih ingat ketika Gus Yahya Khalil Stakuf, hari ini Ketua Umum PBNU, pada saat beliau pergi ke Israel dulu, berhamburan cacian, hinaan, hujatan dari tokoh-tokoh PKS. Belum lagi momen-momen yang lain, itu bisa di-searching, bisa dilacak di Google, silakan, dengan keyword kader PKS hina NU, pasti bermunculan itu track record rekam jejak kader-kader PKS yang menghina Kiai NU, Kiai Ma'ruf Amin juga dihinakan. Belum lagi pendukung Anies yang masih baru, Faisal Asegaf, dia tidak hanya menghina NU tapi merendahkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, menghinakan gerbong ormas NU. Jadi tidak mudah lah hanya dengan mereka nyanyi lagu Yalal Waton kemudian kita akan menilai PKS sekarang udah NU. Tidak semudah itu.
Sementara itu dulu ya Kang Muson. Ini tanggapan dari Gusmar terkait kalau boleh saya garis bawah ini adalah pencitraan, karena saya yakin dia tidak tulus dari hati menyanyikan Jalal Walton, karena itu Mars yang untuk menggugah bagaimana warga Nahdien itu mencintai negara dan bangsa ini. Monggo Gus. Ya, saya menggarisbawahi dari pernyataan Gusmar tadi bahwa tidak semudah itu warga NU akan mau mendukung Anies. Sebelum ini kami juga udah bikin konten yang berjudul Bocor Halus. Jadi dari timnya Anies sudah kami punya rekamannya, Muhaimin hanya akan dijadikan untuk pendulang suara. Secara vulgar, bahkan wakil presiden kan nggak ada perannya. Jadi ini udah menyebar, ya, udah menyebar viral di kalangan warga Nahdien. Yang kedua tentang Jalal Waton, itu di samping sebuah lagu perjuangan melawan penjajah Belanda, itu juga merupakan hizib. Jadi bagi yang membacanya, kalau tidak sesuai dengan makna dan konteks lagu itu, balik ke dirinya sendiri, rungkat gitu loh. Baluk cara Baluk, Mas. karena kullu mayyatika yauman tomi hayyal kohimama. Siapa yang datang mengancam Indonesia gitu ya, pasti akan rungkat. Bahkan ya dengan duli gitu. Duli itu debu di bawah kaki. Jadi udah tidak perlu apa ya dikhawatirkan terlalu jauh, tapi ini menjadi kewaspadaan kita dan kita menjadi spirit kita untuk mengembalikan Jalal Waton kepada konteks politik kebangsaan, bukan politik praktis dukung-mendukung. Apalagi tadi Gusmar udah bicara PKS itu di mata NU punya catatan yang sangat sulit dilupakan, mulai dari penjatuhan Gus Dur, mulai jadi penghinaan terhadap tokoh-tokoh NU. Jadi tidak semudah itulah. Bolehlah buat seremonial, buat hura-hura yang lagi senang nyalon gitu. Tapi jangan banyak harap Anies mendapat simpatisan dari warga NU. Kita sudah ada kesepakatan yang bersama, selamatkan PKB untuk lolos dari parliamentary threshold, tinggalkan Muhaimin dalam Pilpres. Monggo dilanjut. Jadi gini, ketika saya melihat video itu ya, Jalal Waton dinyanyikan ada PKS di situ, itu saya pribadi itu jeleh, tau gak jeleh? Mau Muak. ya muak, muguk cara wong Banyumas sih, pengen gumoh ya. Ya karena bagaimana mungkin itu dinyanyikan oleh orang yang banyak oknum kadernya menghina NU, merendahkan NU. Jadi mendedegi, maregi cara jeleh lah udah. Komen mukok bukannya simpati tapi jeleh mendengarkan itu, mumet gitu. Ya tadi itulah beberapa argumen itu. Jadi begini, contoh lain begini. Kang Huri punya tetangga. Selama ini menghina orang tua Kang Huri. Bapaknya Kang Huri dihina oleh tetangga. Dengan segala macam hinaan lah, dengan pokoknya penuh dengan semacam cacian, hinaan. Tiba-tiba tetangganya Kang Huri itu memuji-muji Kang Huri, memuji-muji orang tua Kang Huri karena ingin naksir adiknya Kang Huri. Naksir adik perempuannya Kang Huri. Kira-kira gimana perasaan Kang Huri? Ya, Percaya nggak kira-kira itu? nonsen, nggak percaya. Lah iya, kan ini ibarat kan begitu. Selama ini memusuhi, menghina, merendahkan keluarga Kang Huri, tiba-tiba pura-pura baik gara-gara ingin naksir dengan adiknya Kang Huri yang cantik biar dijodohkan. Ini kan contoh kecil kan begitu, Kang Muson. Jadi kan ya mana mungkin akan kemudian percaya, itu kamuflase. Bahasa binatangnya itu ada istilah bunglon. Bunglon berubah warna, tapi ya
tetap bunglon, mau berwarna kuning, mau berwarna coklat, mau berwarna hijau tetap bunglon gitu loh. Tidak akan sejatinya substansinya tidak ada yang berubah. Hanya apa namanya, karena ada pamrih sesuatu. Dalam hal ini ya pamrih politik. Dikira warga NU kemudian percaya, dikira warga NU kemudian senang gitu. Jadi enggak. Sekali lagi jelek melihat pertunjukan itu. Bukan jelek kepada lagunya, tapi jelek kepada mereka itu, aktor-aktornya yang menempatkan emas ibaratnya, bukan pada tempatnya menurut saya gitu loh. Jadi, begitu. Oke, dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, cukuplah kita ketahui bahwa itu hanya bentuk sebagai penarian massa saja, bahasanya ya pencitraan untuk menarik bagaimana warga Nahdien itu ikut mau mendukung pasangan tersebut. Saya kira apa yang tadi disampaikan, kita flashback ke belakang bahwa banyak sekali oknum-oknum dari PKS ini yang telah mencederai daripada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa itu hanya bentuk untuk menarik massa agar mau mendukung partai yang sedang mengusung calon tersebut. Saya kira seperti itu. Ini ya, saya kasih contoh tentang rekam jejak kader PKS yang pernah menghina Kiai NU. Anda juga bisa men-tracking itu, silakan di googling aja, ketik PKS hina NU atau hina Kiai NU, pasti akan muncul. Ini di antaranya nih, tadi saya coba nih. Hina Ma'ruf Amin, caleg PKS dipolisikan NU Salatiga. Ini 3 September 2018. Jelas menjelang Pilpres 2019 yang lalu ketika Kiai Ma'ruf Amin dipasangkan dengan Pak Jokowi. Terus ada lagi nih, gara-gara hina Kiai Said Akil, politisi PKS minta maaf ke Kiai NU. Ini 1 Desember 2016. Jadi sudah lama rekam jejak mereka. Kader-kadernya menghina Kiai NU. Ada lagi ini, sebut NU produsen proposal terbesar dunia, Faisal Assegaf dipolisikan. Ini belum lama ini setahun yang lalu. Faisal Assegaf, namanya aja Assegaf, ini pasti bagian dari Bani imigran, Bani imigran Yaman ini. Ini luar biasa nih, jejak digitalnya masih sangat mudah ditemukan, belum lama setahun yang lalu. Faisal Assegaf, apa hubungannya dengan ini? Dia salah satu pendukung Anies Baswedan, pendukung militannya Anies. Apa kemudian hari ini dia mau memuji-muji NU, memuji-muji NU? Dia itu luar biasa. Sepanjang yang saya tahu dalam dinamika politik ini, yang paling sadis, paling kasar dan berani menghina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Faisal Assegaf. Sebelumnya belum pernah ada tokoh yang berani langsung nabrak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pendirinya dihina, wadahnya NU-nya juga dihina, dan banyak panik. Itu kan contoh-contoh. Jadi sekali lagi saya itu nggak mungkin akan kemudian terpengaruh dengan pertunjukan itu. Sekali lagi jelek malah melihat itu gitu. Itu Angguri. Oke, jadi cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Mar tadi. Ada tambahan, Gus Mukson? Ya, sikap NU melalui ketumnya kan sudah sangat jelas. NU dan dengan segala atributnya tidak boleh untuk kampanye, politik praktis. Dan Yaral Waton adalah lagu marasnya NU. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Yaral Waton dengan NU. Jadi bisalah menempatkan diri gitu, kalau mau dapat simpatisan dukungan politik dari NU. Ketika cara-caranya sudah menabrak koridor NU, orang NU sudah bisa menilai secara mandiri siapa yang memang di dalam konteks konstelasi Pilpres ini berwawasan kebangsaan, dan siapa yang akan menyeret-nyeret NU ke dunia politik praktis. Mungkin situ. Terakhir saya ingin putarkan ceramah singkatnya Kiai Marzuki Mustamar beberapa waktu yang lalu. Ini juga penting, ini terkait nih.
kepada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir. Hormat merah putih musyrik, Kapolri Tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Oke. Siapa mereka? Boleh ono dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup jelas ya, cukup jelas apa ya yang sudah disampaikan oleh Gusmar dan Gus Muson, juga diputarkannya video dari Kiai Haji Marzuki Mustahmar yang saat ini masih sebagai struktural Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Saya kira cukup, Gus, Ya. terkait dengan hal tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita warga Nahdien. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.